Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 RRI Molabo dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir KW 16 dalam sesi program Pro 2 Sore Ceria. Nah, Sore Ceria untuk di kesempatan ini Dava sudah bersama Bapak Irwan Yasin MSI ya. Bapak ini Presidium Kahmi Aceh Barat. Terima kasih Bapak udah hadir ke studio Pro 2 untuk bisa menemani teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Pro 2 RRI Molabo di Sore Ceria. Dan temanya untuk di sore ini adalah Ramadan dan pendidikan karakter ya Pak ya. Tapi kita sapa dulu untuk narasumber kita Bapak Irwan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya untuk di sore ini, sehat? Alhamdulillah sehat, biasa. Alhamdulillah luar biasa Pak. Ini pertama ya Pak ya ke Pro 2 Pak ya? Ya. Alhamdulillah Pak ya, sudah bisa temani teman Pro 2 anak-anak muda di luar sana yang sedang menjalankan ibadah puasa untuk di kesempatan sore hari ini itu Ramadan yang ke-17. Alhamdulillah Pak ya. Nah, sebagaimana tema kita Ramadan dan pendidikan karakter. Nah, pastinya ini penting sekali nih Pak ya. Dan kita juga ingin tahu sebenarnya pendidikan karakter itu seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan untuk semuanya atau yang mendengarin Pro 2 RRI Molabo tadi sore ini Pak? Ya. Terima kasih. Saya kira ini tema yang sangat menarik. Apalagi kita sekarang sedang berada di suatu bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat, dan juga nanti kita akan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Saya kira bulan Ramadan, sebagaimana kita maklum bahwa bulan Ramadan itu tidak hanya mendapatkan julukan sebagai Syahrul Mubarak, tapi ada beberapa julukan-julukan yang dilabelkan kepada Ramadan. Dan menurut kami yang paling menarik itu adalah Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Tarbiyah. Ini artinya di bulan Ramadan ini siapapun umat Islam di dunia ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sebuah proses pelatihan diri, melatih diri kita dari berbagai hal-hal yang selama ini tidak pernah kita temukan di bulan Ramadan. Maka Ramadan hadir pada kesempatan ini untuk memberikan kesempatan kita banyak belajar di bulan Ramadan ini. Nah, oleh karena itu, menurut saya, apa kaitan dengan pendidikan karakter? Karakter ini adalah suatu sikap. Karakter itu adalah merupakan sebuah bentuk kebiasaan daripada seorang anak manusia. Oleh karena itu, Ramadan ini kesempatan pertama bagi orang tua untuk mengajarkan tentang pendidikan karakter itu. Misalkan, anak usia sekolah itu berada pada usia 6 atau 7 tahun untuk pendidikan dasar. Tetapi Ramadan hadir itu tidak diukur dengan usia formal anak. Bahkan anak usia 3 tahun pun sudah diajarkan orang tuanya untuk belajar, menahan rasa lapar, menahan haus, kemudian juga tidak berkata kotor, tidak menyakiti teman sepermainannya. Nah, ini yang paling terpenting daripada sebuah konsep Ramadan itu dikatakan sebagai bulan pendidikan, dan Ramadan itu adalah memberikan pendidikan karakter yang paling utama dan pertama dalam sebuah siklus kehidupan anak manusia, terutama kita yang beriman dan tentu saja sebagai seorang muslim yang kita memberikan kewajiban untuk melaksanakan puasa. Seperti itu ya Pak ya. Jadi ini memang bagus sekali ya, karena momentum Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah untuk bisa membentuk karakter anak sendiri. Tadi anak, nggak mesti anak-anak, kepada orang remaja terutama juga kita lihat sekarang itu anak-anak muda ini bisa dikatakan
melenceng ya Pak ya. Karakternya justru malah Ramadan ini tidak menjadikan karakter, tidak membentuk ya karakter mereka untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Mungkin Bapak bisa menilai atau melihat kondisi remaja saat ini nih Pak, khususnya di daerah kita itu seperti apa? Apakah memang udah memiliki karakter yang bagus atau ada yang perlu dibenahi gitu Pak? Saya kira ini tanggung jawab kita bersama. Ada lembaga-lembaga pendidikan formal yang tentu saja bertanggung jawab terhadap pendidikan daripada anak-anak kita ini. Ada juga pendidikan agama, katakanlah kehadiran masjid, kehadiran musala, kehadiran lembaga-lembaga pengajian dan sebagainya itu. Tapi yang paling terpenting menurut saya adalah bagaimana peran orang tua. Orang tua itu adalah guru pertama bagi seorang anak. Apalagi bagi anak-anak kita ini yang sedang mengalami sebuah fase transisi. Fase transisi dari mereka yang dulu berada di bangku SD menuju ke SMP, SMA dan seterusnya. Nah, disinilah peran orang tua yang paling terpenting untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka mau kemana anak-anak kita itu nanti untuk menuju masa depan mereka. Nah, kalau dari sekarang tidak kita tanamkan nilai keagamaan, nilai cinta kepada Ramadan, cinta kepada puasa, cinta kepada hamba-hamba yang mustadhafin, ini barangkali ke depan kita akan menghadapi suatu revolusi sikap anak yang saya kira sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan generasi anak di masa akan datang. Apalagi sekarang teknologi pengaruh-pengaruh luar itu besar sekali ya Pak ya. Ini juga jadi tantangan mungkin bagi orang tua untuk bisa mendidik anak. Kalau misalkan orang tua saja minim ini ilmu agama, ini bagaimana Pak? Ini juga jadi masalah ya kan. Kadang orang tua juga tidak sepenuhnya pendidikan itu diperoleh dari pendidikan seperti di sekolah gitu ya Pak ya, atau juga di TPA, tapi peran orang tua di rumah juga sangat penting sekali untuk bisa membentuk karakter anak itu sendiri gitu. Apalagi ini momentum bulan Ramadan, tentunya bisa dimanfaatkan ya bagi teman-teman di luar sana ataupun anak-anak untuk bisa menjadikan bulan ini sebagai bulan pembelajaran gitu ya Pak ya. Apalagi kalau misalkan subuh juga ada ceramah-ceramah subuh gitu Pak ya di masjid gitu. Jadi ini harus diikuti dong berarti Pak. Ya kan Pak, harus rutin gitu sholat subuh atau juga sholat lainnya yang memang pahalanya itu dilipat gandakan di bulan yang penuh berkah ini. Baik teman Pro 2 yang ingin bertanya bersama narasumber kita ya, bersama Bapak Irwan Yasin MSI untuk di sore hari ini dapat persilakan. Mungkin ada yang mau ditanya-tanya gitu terkait tema kita Ramadan dan pendidikan karakter ya teman Pro 2, langsung bisa lewat WhatsApp 081168779903 atau juga bisa langsung di telepon aja gitu teman Pro 2 ya. Dapat tunggu hingga nanti pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk kesempatan ini. Dan teman Pro 2 kita mau bicara sedikit bicara lagi sama narasumber kita Bapak Irwan terkait Ramadan dan pendidikan karakter. Nah, Bapak, bagaimana sih Pak kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk bisa membentuk karakter kita lebih baik lagi setelah bulan puasa nanti? Kadang-kadang kita di bulan puasa ini sholat rajin, ibadah, sedekah. Nah, setelah Ramadan kita malah balik lagi ke habitat gitu Pak ya. Ini sering sekali ya kita lihat seperti itu. Ini bagaimana nih Pak? Apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, saya kira seperti yang saya katakan tadi bahwa konsep Ramadan sebagai bulan pendidikan itu kita tentu tidak pernah merasa bosan bahwa Ramadan itu hadir, dia memberikan peringatan kepada kita, dan saya lebih mengatakan bahwa Ramadan itu sebagai bulan muhasabah. Bagaimana kita menerjemahkan Ramadan itu dalam kehidupan kita, bahwa ada suatu batasan waktu dalam kehidupan ini. Yang jelas kita semua akan memiliki keterbatasan waktu tersebut. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua tentunya tidak bosan-bosannya kita memberikan pengetahuan dan pelajaran serta pemahaman kepada anak-anak kita. Ramadan itu tentu ada kesinambungan. Seperti yang dikatakan tadi,
kalau kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah sholat misalkan, kemudian juga kita tambah lagi, kita belajar bagaimana ada sholat-sholat sunnah yang lain, ya, karena ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah sosial. Nah, ibadah mahdhah itu artinya bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah dalam bentuk amaliyah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ada ibadah sosial, seperti yang disebutkan tadi, kita memberikan takjil di bulan Ramadan, kemudian kita memberikan santunan kepada anak-anak yatim, kemudian juga membantu hamba-hamba yang lemah dan sebagainya. Nah, ini kita harapkan agar betul-betul menjadi sebuah kepuasan batin bagi si anak. Itulah yang dikatakan tadi itu, bahwa ada nilai-nilai karakteristik yang terbangun dalam diri seorang anak di dalam Ramadan, dan tentu saja ini kita harapkan berkesinambungan setelah nanti Ramadan itu tidak ada. Artinya apa? Yang perlu kita berikan pemahaman bahwa masalah ibadah bukan hanya masalah Ramadan. Masalah memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu, lalu kita menyantuni anak yatim, bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi Ramadan sebagai pintu gerbang bagi kita untuk ada satu kehidupan ke depan nanti yang akan kita hadapi, dan kita memiliki keterbatasan itu. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, jadikan Ramadan sebagai momentum yang paling terpenting untuk membangun sebuah karakter itu, dan karakter itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan di bulan-bulan yang lain. Artinya begini, ada sesuatu yang kurang yang kita lakukan dalam hidup ini, ketika di Ramadan itu kita sudah sangat sistematis, kemudian sangat disiplin melakukan ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi itu. Karena karakter orang pun juga bisa dilihat di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Iya, ya kan, yang memang yang rajin sholat tepat waktu, gitu kan bisa dilihat di sini ya Pak ya. Yang mana yang mungkin memang nggak mau puasa, kalaupun sehat badannya tetap nggak mau berpuasa ya Pak ya. Ini karena memang Ramadan ini juga bisa melihat karakter seseorang itu di 11 bulan sebelum puasa gitu ya Pak. Jadi terlihat semua di sini, mungkin kalau siapa yang rajin ke masjid, siapa yang tidak ke masjid, siapa yang banyak alasan untuk membatalkan puasanya gitu. Jadi memang terlihat semua di bulan yang penuh berkah ini ya, nggak cuma mendidik karakter kita, tapi juga bisa melihat karakter seseorang di bulan yang penuh berkah ini. Mana yang sabar, mana yang tidak ya Pak ya. Oke, teman Pro 2 dapat tunggu untuk yang mau ikutan bergabung, langsung saja bisa di telepon ya 081168 77903. Nanti kita bakal bincang-bincang lagi bersama narasumber kita Bapak Irwan Yasin MSI. Untuk di sore ini kita berdua satu lagu. Tetap bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Oke, 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Sore Ceria untuk di sore hari ini ya, bersama Dava di sini, dan juga bersama narasumber kita ada Bapak Irwan Yasin MSI. Dan teman Pro 2, sebagaimana tema kita yang sudah Dava katakan tadi, Ramadan dan pendidikan karakter ya. Tadi Bapak Irwan sudah menjelaskan banyak sekali ya terkait ya karakter-karakter yang bisa kita bentuk ya di bulan yang penuh berkah ini gitu teman Pro 2. Nah, juga sedikit tadi kita ingin tahu seperti apa pentingnya gitu Pak ya bagi anak muda untuk bisa membentuk ya karakter mereka di bulan puasa ini Pak. Ya, saya kira kita semua tahu bahwa anak muda itu adalah harapan masa depan bangsa ini. Anak muda Muslim adalah merupakan masa depan kejayaan Islam di waktu-waktu yang akan datang. Nah, oleh karena itu saya kira apa pentingnya Ramadan dengan anak muda? Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena baik buruknya suatu kondisi bangsa kita ke depan, atau dalam konteks agama, jaya dan tidak jayanya Islam di masa yang akan datang itu sangat tergantung kondisi anak muda hari. Oleh karena itu kita jangan berlalai dengan situasi yang ada, apalagi sekarang ini kita tahu
zaman teknologi. Iya. Ya. Anak-anak muda sekarang itu berada di alam teknologi yang saya kira sudah tidak bisa kita bendung. Iya. Dia datang dan hadir bahkan melekat di tubuh anak muda. Nah, kalau anak-anak muda kita lalai dengan kemajuan teknologi yang sangat tidak bermanfaat untuk masa depannya dan sangat tidak bermanfaat untuk masa depan bangsa dan negara ini, bahkan agama kita juga sekalipun, ini saya kira menjadi sebuah ancaman sosial yang luar biasa untuk kebangkitan agama kita di masa akan datang. Nah, kita tentu terharu ya melihat bagaimana kondisi di beberapa negara Islam hari ini. Palestina misalkan yang di hadapan mata kita, betapa generasi muda itu memang menjadi incaran dari pihak Zionis untuk dihabisi dan sebagainya. Karena ada satu ketakutan bagi mereka bahwa Islam akan mencapai puncak kejayaannya nanti. Nah, oleh karena itu di kita hari ini yang berada di zona aman, tentunya kita tidak tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengembangkan kesempatan yang ada ini, dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka menjemput masa depan kita, masa depan anak-anak muda itu. Kemudian juga yang paling terpenting adalah kejayaan Islam dan kejayaan bangsa dan negara kita. Iya, benar sekali Pak ya, karena memang sekarang anak-anak muda ini kita lihat karakternya itu lagi digoncang ya Pak ya sama teknologi gitu, dan momentum Ramadan ini mungkin tidak dimanfaatkan untuk bisa membentuk karakter mereka gitu Pak. Justru di bulan puasa ini mereka merasa bahwa biasa sama aja gitu dengan bulan-bulan yang lain ini yang sangat dikasihani ya Pak ya. Sementara bulan Ramadan itu sendiri, di Ramadan ini kan di bulan keagungan gitu ya Pak ya. Jadi sangat bagus sekali kalau misalkan di bulan ini kita mencoba untuk membuat lebih baik lagi gitu kan Pak. Karena kalau misalkan di bulan biasa kita malas beribadah, ya di bulan ini kita harus beribadah. Kalau misalkan di bulan biasa anak-anak muda itu main gamenya itu sampai 24 jam, mungkin kalau di bulan puasa ini cuma 1 jam dan selebihnya baca Quran gitu bisa Pak ya? Ya, betul. Ya harusnya seperti itu Pak ya. Tapi sekarang tantangannya itu Pak, kita lihat tanda kutip kalau misalkan malam itu masih banyak yang begadang juga ini Pak ya. Betul. Ini bagaimana nih Pak sebenarnya? Apa nih yang harus dilakukan? Tadi memang mungkin orang tua udah angkat tangan nih Pak nih. Ya, saya kira suatu hal yang lumrah ya. Apalagi kita tahu bahwa seperti yang saya katakan di awal tadi, anak muda ini kan sekarang mengalami sebuah fase perubahan sikap, perubahan budaya, ya, dengan lahirnya teknologi. Kemudian teknologi itu sudah sangat sangat marak dan tidak bisa kita bendung kehadirannya. Nah, tetapi menurut saya it's okay. Anak muda kita siap taraweh, mereka kumpul dengan kopi, tidak ada masalah. Karena itu saya kira sebagai bentuk silaturahmi juga. Karena tidak mungkin juga dengan Ramadan lalu silaturahmi kita terputus. Ya. Apalagi kita di Aceh ini, warung itu sebagai sarana yang paling ampuh untuk silaturahmi, Pak ya, melakukan silaturahmi, menyelesaikan pekerjaan dan sebagainya. Nah, barangkali ketika siang tidak bisa kumpul dengan teman-teman, kemudian malam, tapi saya tetap tetap menaruh harapan bahwa kalaupun nanti pada malam, katakanlah setelah mereka tarawih, ya mereka kumpul di warung kopi, tentu ada batasan waktu yang mereka sepakati. Ya, artinya refreshing itu penting, supaya juga jangan terlalu terlalu serius lah. Ya. Jadi tetap santai, kemudian juga tidak melupakan hal-hal yang paling pokok, dan meninggalkan jati diri daripada bulan Ramadan. Ya, karena di warung pun juga mungkin bisa belajar Quran melalui YouTube gitu ya Pak ya. Iya, bukan berarti kalau udah di warung berarti udah yang aneh-aneh gitu kan, tapi juga masih bisa mungkin bisa bicara agama juga gitu di warung ya Pak ya. Ini kan sekarang sudah saya kira sekarang kan sudah ada banyak modifikasi yang dilakukan oleh anak muda. Saya kira itu luar biasa. Bisa saja nanti mereka katakanlah buka puasa bareng,
kemudian sebelum melakukan buka puasa itu ada tausiah. Iya. Jadi tidak ujuk-ujuk. Artinya ujuk-ujuk begini, tidak hanya datang pada saat mau buka puasa, kemudian setelah itu makan minum pulang. Iya. Tapi lebih bagusnya, katakanlah ada momen buka puasa teman seangkatan. Iya, alumni ya Pak ya. Ini kan sekarang itu kan lagi training, ya kan, teman angkatan SMP, teman angkatan SMA, kan gitu. Nah, jadi katakanlah mungkin anak-anak muda kita ini ada yang di luar daerah, kesempatan mereka kumpul juga, pulang kampung juga. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau misalkan duduk di warung kopi atau di tempat buka puasa bersama, tetap tidak melupakan nuansa Ramadan. Iya. Mungkin seperti yang saya sebutkan tadi, ada tausiah sebelum buka puasa Ramadan, kemudian nanti antara maghrib dengan isya itu ada pengajian, ada namanya tahsin dan sebagainya. Kemudian nanti setelah isya kita lakukan tarawih bersama, kemudian juga ada tarawih bersama. Ini sesuatu hal yang saya kira suatu langkah yang maju. Kalau ada sekelompok anak muda kita yang mau seperti ini, dan saya yakin, insya Allah saya berkeyakinan untuk anak-anak muda kita, terutama sekali yang ada di Aceh Barat pada umumnya ataupun di Kota John Halawar ini, kita harapkan anak-anak muda kita mau dan punya sebuah kesenangan melakukan hal yang seperti itu. Iya, berarti tidak ada hambatan, tidak ada halangan gitu atau sesuatu yang dilarang gitu, bukbar Pak ya, buka bareng ya, asal atau duduk di warung gitu, asal mereka di sana itu tetap tetap melakukan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan nuansa Ramadannya gitu. Tidak hanya sekedar ketawa-ketawa, foto gitu ya. Pasti mereka juga bisa menghadirkan ustadz untuk tausiah ketika bukbar gitu, dan ketika di warung juga mereka bisa mendengarkan murotal Al-Qur'an atau berbicara agama gitu. Justru ini lebih apa Pak ya? Lebih nuansanya lebih sesuai dengan perkembangan zaman ya Pak ya. Karena sekarang kan anak-anak muda itu suka nongkrong di warung kopi gitu, karena biar nggak ngantuk, ngopi dulu gitu. Kalau anak muda kan gitu biasanya Pak. Bukan berarti mereka tidak memperdulikan atau tidak beribadah gitu. Justru mereka juga beribadah, tapi fasilitasnya itu di warung kopi gitu, duduk bersama teman-teman jamaahnya gitu ya. Ini mungkin suatu hal yang bisa dilakukan ya untuk anak-anak muda selama momentum Ramadan ini, bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan, karena ini hari 17 Ramadan ya teman Bro, dan 17 Ramadan ini juga diperingati dengan malam nuzul Quran ya Pak ya. Jadi momentum Ramadan ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh anak muda. Baik Pak, di sesi terakhir mungkin pesan-pesannya Pak untuk anak-anak muda yang lagi dengerin kita untuk di sore hari ini, agar momentum Ramadan ini bisa dimanfaatkan untuk bisa membentuk ya karakter atau juga mendidik karakter, agar nanti setelah Ramadan kita benar-benar bisa merasakan seperti di bulan Ramadan ini sendiri Pak. Ya. Saya kira harapan kita kepada anak-anak muda, terutama sekali anak-anak muda kita yang ada di Aceh Barat maupun di Johor Bahru pada khususnya, jadikanlah momentum Ramadan ini sebagai kesempatan kita untuk melakukan muhasabah, bermuhasabah bahwa barangkali selama ini kita banyak kealpaannya dalam hal melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian juga barangkali selama ini kita tidak terbiasa melihat ada kelompok-kelompok mustazafin yang perlu kita bantu dan sebagainya. Maka harapan kami, jadikanlah Ramadan ini sebagai momentum bagi kita untuk belajar dalam artian memperbaiki jati diri kita, memperbaiki karakter kita, karena bagaimanapun kita sadar bahwa kita adalah pemilik bangsa dan negara ini, kita adalah pemilik kejayaan umat ini, dan tentunya harapan-harapan itu menjadi harapan kami yang tua-tua ini kepada anak muda kita, agar
mereka tetap berada di jalur yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, dan juga kita harapkan mereka nanti akan menjadi generasi yang sukses. Amin. Tapi mereka juga menjadi generasi atau menjadi manusia yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi apapun cita-cita mereka. Misalkan nanti kita bangga tentunya ada nanti anak-anak muda kita yang ke depan menjadi seorang dokter, tapi mereka paham tentang nilai-nilai Al-Quran. Kalaupun mereka nanti menjadi seorang tentara, polisi dan sebagainya, apalagi sekarang kita lihat kan sudah marak ini ya, sudah marak. Saya lihat ini ada tentara yang suaranya bagus, berhasil melantunkan Al-Quran. Ada polisi juga bagus melantunkan suaranya ketika membaca Al-Quran. Ini suatu hal yang saya kira sangat menggembirakan. Sangat luar biasa, Pak, ya. Luar biasa. Ada bakat-bakat tari yang terpendam di kalangan anak-anak muda kita sekarang, dan tentunya ke depan mereka akan menjadi generasi penggantikan. Iya, luar biasa. Jadi sejuk ya, Pak, ya. Kuping kita ketika mendengar ada seorang polisi tapi bisa melantunkan azan, bisa melantunkan Al-Quran gitu. Ya tentunya mereka belajar ya. Mungkin Ramadan ini bisa dimanfaatkan untuk momentum belajar dan juga membentuk karakter yang lebih baik ya, Pak. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya di sore hari ini sudah menemani teman Pro 2 di program Sore Ceria. Sekali lagi Bapak Irwan Yasin MSI. Ya, terima kasih banyak Bapak untuk kesempatannya. Di lain waktu nanti kita bisa bincang-bincang lagi Bapak. Mungkin juga bisa ke Pro 1 ya Pak ya. Dan juga bisa di Pro 2 untuk anak-anak muda juga. Dan juga untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan siaran Pro 2 RRI Molabo di Pro 2 Sore Ceria untuk di kesempatan ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Irwan Yasin MSI dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Dava dan untuk teman Pro 2 yang mendengarkan Pro 2 RRI Molabo. Dava yang bertugas dan juga Bapak Irwan Yasin sebagai narasumber untuk di sore ini mohon pamit undur diri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.